Itu pertama. Yang kedua, karena di atas orang miskin ini ada tambahan sekitar 35 juta lagi, yaitu pegawai negeri dengan keluarganya, ABRI dengan keluarganya, dan peserta jam sostek dengan keluarganya, dan juga mungkin ada pindahan dari jam kesda masuk dia ke JKN di atas dari yang miskin. Nah, itu yang 35 juta ini kita wajib juga menyediakan alat kontrasepsinya, dan pelayanannya akan ditanggung oleh JKN nanti, oleh BPJS. Nah, tentu kita berharap mudah-mudahan teori yang indah ini bisa terlaksana, ya kan? Nah, itu kita karena baru 1,5 bulan, kan tentu ini masih berprogres ya, masih berproses, dan mudah-mudahan nanti betul-betul membantu agar cara kita mencarikan cara untuk memberikan akses pelayanan KB yang bermutu kepada semua orang, terutama orang miskin, itu dengan JKN ini malah dibukakan kesempatan seluas-luasnya. Nah, kemudian yang ketiga, yang di luar daripada yang 121 juta itu adalah yang mampu, dan mereka biasanya bisa membeli pelayanan sendiri. Jadi alat kontrasepsinya kita tidak sediakan, dan mereka juga membayar setiap pelayanan yang mereka butuhkan, dan umumnya mereka ini adalah kalangan menengah dan kalangan mampu gitu. Kalau 2035 kita berharap kalau berhasil nih dari sekarang sampai 2035 ini kita akan menghadapi suatu populasi yang sudah ragu-ragu untuk punya anak ya. Jadi untuk anak dua itu mungkin perlu rirayu lagi seperti yang terjadi sekarang di Singapura, di Jepang, ya, di Korea ya, karena tadi demikian tingginya kesadaran tentang beban anak ini dan nilai anak dikaitkan dengan bebannya, maka mereka secara rasional memilih untuk, ada yang sampai drastis tidak berkeluarga, ada yang berkeluarga tapi hanya memilih anak satu saja atau maksimal 2. Nah, kita memang hati-hati benar, jangan sampai terlalu terperosok kita, akhirnya kurang jumlah penduduk usia produktif. Karena itu ketimbang menjadikan rata-rata angka fertilitas total ini rencananya di akhir 2014 ini 2,1, jadi rata-rata jumlah anak wanita berpasangan itu hanya 2,1 orang. Sekarang itu 2,6, karena kita kalau terlalu drastis ini jangan-jangan di samping mencapainya sulit, nanti kebablasan di bawah 2. Kayak Perancis juga. Betul. Akhirnya kita undur 2,1 itu akan dicapai pada tahun 2025 nanti. Jadi cukup lama, 10 tahun kita undur supaya hati-hati kita jangan sampai terperosok ya, belajar dari pengalaman negara-negara maju itu. Ya. Bapak itu ahli gizi Pak ya? Betul. Nah, menurut pandangan Bapak Pak, kondisi penduduk kita gimana? Jadi saya tuh belajar sebuah textbook yang sering kita pegang tuh, nama dikarang oleh Profesor Jelif dari Inggris ya. Dan buku itu dengan jelas menceritakan pengalaman kurang gizi di Afrika. Memang begitu anak bertambah, itu resiko kekurangan gizinya makin besar. Sehingga di Afrika itu sejak awal sudah ada namanya penyakit-penyakit itu disebutkan lahirnya anak kedua menyebabkan mulai kurang gizinya anak pertama. Itu baru 2, apalagi anak-anak berikutnya.